Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS Angkatan 51 akan mempresentasikan tentang upaya mewujudkan smart governance di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Dwi Kristanti, biasa dipanggil Anggi, dari Ruang Melati 2 RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Saya Afan Fatur Rahman dari Dinas PUPR Kabupaten Serang. Perkenalkan, saya Siti Atiyah dari Rumah Sakit Derajat Prawira Negara, Bidan Ruangan Wijaya Kusuma. Saya Irfan Lestiana dari Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara, bagian rekam medis. Saya Rasidaning Atiko dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara, Bidan Ruangan Wijaya Kusuma. Saya akan menjelaskan latar belakang dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Rumah sakit Dr. Derajat Prawira Negara adalah rumah sakit kelas B non-pendidikan yang berada di Kabupaten Serang. Rumah sakit Dr. Derajat Prawira Negara dijadikan sebagai pusat rujukan untuk wilayah Kabupaten Serang dan sebagai pusat rujukan Rumah Sakit Regional Wilayah 1 Provinsi Banten yang mencakup daerah Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, serta Kota Serang. Sebagai rumah sakit rujukan, RSDP selalu ingin melakukan inovasi dan pembenahan sesuai dengan visinya, yaitu menjadi rumah sakit terbaik dengan pelayanan profesional dan berkualitas di Provinsi Banten. Untuk menjadi rumah sakit yang terbaik di Provinsi Banten, hal tersebut dapat terwujud dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Pada era globalisasi seperti ini, pelayanan kesehatan menjadi salah satu hal yang paling penting bagi kemaslahatan masyarakat. Dan semua itu tentunya tidak lepas dari kekurangan ataupun kelebihan yang dimiliki RSDP. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang sedikit latar belakang dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara, di sini kita sekelompok menemukan ada 6 isu yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang isu pertama yaitu kurang optimalnya pelaksanaan 6 langkah cuci tangan sebagai pengendali infeksi di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Kenapa kita mengangkat isu tersebut? Karena walaupun saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun, khususnya di wilayah Kabupaten Serang, akan tetapi tenaga kesehatan dan masyarakat tetap tidak boleh abai akan protokol kesehatan. Oleh karena itu, protokol kesehatan tetap wajib diterapkan dalam lingkungan Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara. Namun, berdasarkan observasi penulis di lapangan, masih saja ada tenaga medis dan masyarakat yang abai akan protokol kesehatan di dalam lingkungan Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara. Padahal, rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya orang-orang sakit dan dapat menjadi tempat penularan penyakit atau gangguan kesehatan. Sama halnya dengan tangan menjadi sumber utama penyebaran kuman penyakit dari orang satu ke orang lain. Untuk isu yang kedua adalah kurang lengkapnya pelabelan tanggal dan jam pasang cairan infus pada pasien di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Kenapa kita mengangkat isu tersebut? Karena pada pasien yang dirawat di ruang rawat inap, hampir seluruhnya pasien terpasang cairan infus untuk memenuhi kebutuhan cairan agar pasien tidak dehidrasi. Namun, berdasarkan observasi, banyak sekali pada saat cairan infus terpasang, tidak ada tanggal dan jam pasang cairan infus. Padahal hal tersebut digunakan untuk mengetahui apakah cairan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Karena seharusnya kurang lebih 8 jam cairan tersebut harus
sudah habis terkecuali pasien dengan kondisi tertentu. Selain itu, pada tangan yang dipasang infus seharusnya terpasang tanggal dan jam pasang, karena pemasangan infus tidak boleh lebih dari 3 hari untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang ketiga, yaitu kurang optimalnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan komunikasi terapeutik di RSUD Derajat Prawira Negara. Nah, komunikasi terapeutik itu sendiri sangat penting dilakukan oleh semua tenaga kesehatan. Karena dengan komunikasi terapeutik sendiri akan terjalin hubungan saling percaya terhadap tenaga kesehatan, pasien, maupun oleh keluarga pasien tersebut. Sehingga pasien dan keluarga pasien tersebut merasa puas dengan informasi yang didapat. Namun, berdasarkan observasi sendiri, karena mobilitas tenaga kesehatan yang cukup tinggi, masih ada beberapa tenaga kesehatan yang kurang ramah saat berkomunikasi dengan pasien maupun keluarga pasien. Yang keempat, kurang lengkapnya asesmen awal medis dalam waktu 1 kali 24 jam di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Nah, asesmen awal medis biasanya diisi oleh dokter pada pasien yang baru dirawat, digunakan sebagai data awal pada pasien untuk mengkaji penyakit pasien. Berdasarkan observasi, masih banyak ditemukan asesmen awal medis yang kosong dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Sehingga data yang diperoleh menjadi rancu karena asesmen awal medis yang dilakukan lebih dari 24 jam. Yang kelima, rendahnya kesadaran dari tenaga kesehatan untuk membuang sampah medis dan non-medis pada tempatnya di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Sampah medis dan non-medis sendiri sangat erat hubungan dengan penyebab infeksi kuman ataupun virus. Karena di dalam sampah banyak sekali kuman-kuman yang bisa menularkan penyakit. Sebagai tenaga medis, seharusnya kita patuh selalu membuang sampah dengan memisahkan sampah medis dan non-medis tersebut. Berdasarkan observasi, banyak sekali ditemukan sampah medis seperti alkohol swab, plaster infus yang terkena darah, dan lain-lain, yang dibuang di tempat sampah non-medis dengan alasan tempat sampah medis penuh dan begitu sebaliknya. Bekas plastik pembungkus sprit, kardus, pembungkus obat, dan lain-lain dibuang pada tempat sampah medis. Yang keenam, kurang pemahaman petugas rekam medis mengenai Fiklaim BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Aplikasi Fiklaim dari sistem BPJS digunakan untuk mendukung ketepatan pelayanan terhadap pasien yang akan dirawat. Biasanya, pada pasien yang akan dirawat dengan menggunakan BPJS, harus terbit surat elegibilitas peserta atau SEP melalui aplikasi Fiklaim. Berdasarkan observasi sendiri, ada beberapa petugas rekam medis yang belum mampu mengoperasikan aplikasi Fiklaim tersebut dan biasanya diarahkan ke loket BPJS untuk mengurus administrasinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelayanan menjadi lama dan pasien harus mengantri 2 kali. Saya Atia yang akan menjelaskan slide selanjutnya. Pemilihan dan penetapan kode isu melalui analisis APKL. APKL terdiri dari A. Aktual, yaitu isu atau masalah tersebut sedang hangat dibicarakan, diperkirakan akan segera terjadi. P. Problematik, yaitu isu atau masalah tersebut menarik dan mendesak.
K. Halayak, yaitu isu atau masalah tersebut menyangkut hidup orang banyak. L. Layak, yaitu isu atau masalah tersebut pantas, realistis, dan sesuai kewenangan. Analisis APKL menggunakan skala Likert 1-5. 1. Artinya tidak aktual atau tidak problematik atau tidak halayak atau tidak layak. 2. Artinya kurang aktual atau kurang problematik atau kurang halayak atau kurang layak. 3. Artinya cukup aktual atau cukup problematik atau cukup halayak atau cukup layak. 4. Artinya aktual atau problematik atau halayak atau layak. 5. Artinya sangat aktual atau sangat problematik atau sangat halayak atau sangat layak. Dari keenam isu yang telah kami dapatkan di lapangan, kami analisis dengan menggunakan APKL untuk mendapatkan isu yang akan dianalisis penyebabnya dengan menggunakan fishbone. Dari keenam isu tersebut, kami berikan nilai dengan menggunakan skala Likert 1-5. Skor total APKL untuk isu kurang optimalnya pelaksanaan 6 langkah cuci tangan sebagai pengendalian infeksi yaitu 18. Skor total APKL untuk isu kurang lengkapnya pelabelan tanggal dan jam pasang cairan infus pada pasien yaitu 16. Skor total APKL untuk isu kurang optimalnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan komunikasi terapeutik yaitu 10. Skor total APKL untuk isu kurang lengkapnya asesmen medis dan non-medis dalam waktu 1x24 jam yaitu 13. Skor total APKL untuk isu rendahnya kesadaran dari tenaga kesehatan untuk membuang sampah medis dan non-medis pada tempatnya yaitu 15. Dan skor total APKL untuk isu kurang pemahaman petugas rekam medis mengenai Viklam BPJS Kesehatan yaitu 14. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan isu kurang optimalnya pelaksanaan 6 langkah cuci tangan sebagai pengendalian infeksi menjadi isu yang kami angkat untuk dianalisis. Dari isu kurang optimalnya pelaksanaan 6 langkah cuci tangan sebagai pengendalian infeksi, selanjutnya kami analisis dalam bentuk diagram fishbone. Diagram fishbone dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut menggunakan sesi brainstorming. Penyebab masalah akan dipecah dalam sejumlah kategori yang berkaitan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam diagram fishbone. Dari core isu yang telah terpilih tadi yaitu kurang optimalnya pelaksanaan 6 langkah cuci tangan sebagai pengendalian infeksi, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama faktor dari material, yaitu belum adanya leaflet atau banner di ruangan, prosedur 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan. Faktor yang selanjutnya adalah informasi, yaitu kurangnya kesadaran nakes pentingnya 6 langkah cuci tangan. Faktor selanjutnya ada dari metode, yaitu belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan. Juga ada faktor dari manusia yang itunya kurangnya SDM untuk melakukan penyuluhan 6 langkah cuci tangan. Dan yang terakhir faktor lingkungan, kurang kondusifnya ruangan saat terjadi penyuluhan 6 langkah cuci tangan. Nah, dari beberapa penyebab tersebut, penentuan penyebab utama ini dilakukan dengan menggunakan teknik USG. Di mana teknik USG itu adalah yang pertama urgensi. Teknik ini adalah untuk mengukur seberapa mendesak isu itu untuk dibahas. Yang kedua, seriousness, di mana teknik seriousness ini adalah untuk mengukur seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah growth, di mana growth ini adalah untuk mengukur seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, USG ini menggunakan skala sama, Likert, yang tadi 1-5, di mana kalau 1 itu tidak urgensi, tidak seriousness, tidak growth. Dan yang paling tinggi yaitu 5, sangat urgensi, sangat seriousness, dan sangat growth. Nah, setelah dimasukkan dengan teknik USG tadi, ada 6 faktor tadi. Ada yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan cuci tangan. Ada yang kedua, kurangnya kesadaran pada nakes tentang pentingnya 6 langkah cuci tangan. Yang ketiganya belum adanya leaflet yang banner.
Dan yang terakhirnya ada kurangnya SDM untuk melakukan penyuluhan 6 langkah cuci tangan. Dan muncullah penyebab utama isu tersebut, yaitu belum adanya leaflet atau banner di ruangan tentang 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan. Dengan skornya yaitu 13 poin. Selanjutnya merupakan gagasan pemecahan isu. Isu paling utama yakni belum adanya leaflet dan banner tentang 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan. Langkah pertama yakni dengan cara mendesain dan membuat banner dan leaflet tentang pentingnya cuci tangan. Cara cuci tangan, 5 momen cuci tangan dan 6 langkah cuci tangan guna peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan. Nah, banner ini didesain semenarik mungkin agar para pembaca yakni petugas tenaga kesehatan rajin membaca dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai momen. Langkah kedua yakni dengan melakukan pemasangan leaflet dan banner di setiap ruangan, terutama di area wastafel, agar dapat dan selalu dibaca oleh tenaga kesehatan. Jadi, ketika tenaga kesehatan mau mencuci tangan, dia selalu dihadapkan oleh banner atau leaflet, sehingga tidak akan lupa untuk cuci tangan 6 langkah. Langkah ketiga, yakni dengan melakukan sosialisasi budaya kerja mencuci tangan bagi seluruh tenaga kesehatan sesuai dengan leaflet dan banner yang telah dibuat guna meningkatkan kesadaran diri tenaga kesehatan akan pentingnya mencuci tangan untuk pengendalian penyakit. Sosialisasi ini dilakukan dengan berkoordinasi kepada kepala ruangan agar dapat memfasilitasi ruangan untuk kita sosialisasi sehingga sosialisasi berjalan dengan lancar. Nah, sosialisasi ini bertujuan agar seluruh tenaga kesehatan dapat menerapkan budaya mencuci tangan ini. Selanjutnya juga dapat menularkan kepada pengunjung maupun pasien, sehingga seluruh orang yang di rumah sakit Derajat Prawira Negara dapat melakukan cara cuci tangan 6 langkah dan dapat menerapkan dimanapun berada. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga segera terwujud smart governance dan kami selalu menjadi smart ASN.